kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi berjudul Manajer sebagai Pemimpin. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bimo Satrio selaku pemateri pertama dalam materi Manajer sebagai Pemimpin. Nah, sebelum kita memasuki materi ini lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu pemimpin dan apa itu kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan adalah dua hal yang berbeda. Pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki wewenang manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah apa yang dilakukan pemimpin, proses mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Idealnya, semua manajer harus menjadi pemimpin. Selanjutnya ada teori kepemimpinan awal pada teori sifat tahun 1920-an sampai tahun 1930-an. Penelitian yang difokuskan pada pengidentifikasian karakteristik pribadi yang membedakan pemimpin dari non-pemimpin tidak berhasil. Penelitian selanjutnya tentang proses kepemimpinan mengidentifikasi 7 sifat yang terkait dengan kepemimpinan yang sukses, yaitu dorongan, keinginan untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan ekstroversi. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Teori perilaku kepemimpinan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Universitas Loa, di mana gaya kepemimpinan demokratis adalah yang paling efektif, meskipun penelitian selanjutnya menunjukkan hasil yang beragam. Yang kedua itu ada negara bagian Ohio, pemimpin yang sangat tinggi atau tinggi dalam pertimbangan dan tinggi dalam menginisiasi struktur, mencapai kinerja dan kepuasan bawahan yang tinggi, tetapi tidak dalam semua situasi. Nah, selanjutnya itu ada teori perilaku kepemimpinan atau lanjutan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Universitas Michigan, di mana pemimpin yang berorientasi pada karyawan dikaitkan dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada managerial grit, di mana pemimpin berkinerja terbaik dengan gaya 9,9 atau perhatian tinggi terhadap produksi dan perhatian tinggi terhadap orang. Nah, selanjutnya itu ada teori kontingensi kepemimpinan, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada model Fiedler, di mana ini mengusulkan bahwa kinerja kelompok yang efektif bergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin dan kontrol situasi. Yang selanjutnya itu ada asumsi, di mana gaya kepemimpinan bersifat tetap atau sulit diubah. Untuk sukses, situasi harus disesuaikan dengan pemimpin. Teori kepemimpinan situasional berpendapat bahwa kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat yang bergantung pada tingkat kesiapan, yaitu penerimaan dan kesiapan. Model jalur tujuan menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya dalam mencapai tujuan mereka dan memberikan arahan dan dukungan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Tergantung pada situasinya, para pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda pada waktu yang berbeda, yaitu pemimpin direktif, pemimpin yang sportif, pemimpin yang partisipasif, dan pemimpin yang berorientasi pada pencapaian. Tentang materi pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Pandangan kontemporer terbagi menjadi 6. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. Pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan persyaratan, peran, dan tugas. Kedua, kepemimpinan transformasional, yaitu menginspirasi pengikut untuk melampaui kepentingan pribadi demi kebaikan organisasi. Ketiga, kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin yang antusias dan percaya diri, menggunakan kepribadian untuk mengaruhi orang berperilaku tertentu. Pemimpinan visioner menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang realistis, kredibel, dan menarik.
Yang kelima itu ada karakteristik kepemimpinan tim. Karakteristik kepemimpinan tim adalah memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, mampu mempercayai orang lain, melepaskan otoritas, dan memahami kapan harus melakukan intervensi. Yang keenam itu ada pekerjaan ketua tim. Pekerjaan ketua tim adalah mengelola batasan eksternal tim dan memfasilitasi proses tim. Mengelola kekuasaan dan mengembangkan kepercayaan. Mengelola kekuasaan. Kekuasaan yang sah, kekuasaan yang memaksa, adiahi kekuatan ahli dan kekuatan referensi. Mengembangkan kepercayaan. Kredibilitas atau seorang pemimpin adalah penilaian terhadap kejujuran, kompetensi dan kemampuan seorang pemimpin untuk menginspirasi pengikutnya. Mempercayai adalah keyakinan pengikut atau orang lain terhadap integritas, karakter, dan kemampuan seorang pemimpin. Memberdayakan karyawan. Pemberdayaan adalah tindakan meningkatkan otoritas pengambilan keputusan pekerja agar tim dapat membuat keputusan operasional utama atau seperti anggaran, jadwal, inventaris, dan kualitas secara mandiri. Kepemimpinan lintas budaya. Kepemimpinan lintas budaya yang efektif memiliki beberapa elemen, yaitu penglihatan, tinjauan ke masa depan, memberikan dorongan, dapat dipercaya, dinamisme, positif, dan proaktif. Perbedaan gender dan kepemimpinan. Wanita cenderung menggunakan gaya demokratis atau partisipatif dan transformasional, sementara pria cenderung menggunakan gaya transaksional. Dame un